Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasya Glurai Manila, NPM 202201003, mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan promosi kesehatan terkait imunisasi pada anak. Apa sih pengertian dari imunisasi? Nah, imunisasi adalah proses atau tindakan untuk membuat seseorang memiliki kekebalan atau imunitas yang baik terhadap suatu penyakit dengan menyuntikkan atau masukkan antibodi ke dalam tubuh seseorang tersebut. Jadi imunisasi ini adalah proses memasukkan atau menyuntikkan suatu obat atau vaksin yang sudah disediakan untuk dimasukkan ke dalam tubuh dengan fungsinya untuk menambah atau meningkatkan antibodi yang ada dalam tubuh. Nah, apa saja sih manfaat imunisasi pada anak? Yang pertama yaitu melindungi anak dari penyakit tertentu. Nah, tentunya setiap bayi lahir itu sudah memiliki antibodi yang diperoleh dari ibunya. Tetapi antibodi itu hanya mampu bertahan hingga 1 bulan. Setelah itu, anak harus mendapat perlindungan dengan antibodi tambahan untuk mencegah adanya penyakit tertentu yang bisa menyerang si anak. Apalagi anak adalah populasi yang rentan terkena penyakit. Yang kedua ada efektif untuk mencegah penyakit. Imunisasi dinyatakan efektif mencegah penyakit. Tentunya beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi ada polio, campak, rubella, dan tetanus. Oleh karena itu, penting sekali adanya jadwal imunisasi secara lengkap untuk dilakukan imunisasi kepada anak dan melindungi anak dari serangan penyakit berbahaya tersebut. Pada slide selanjutnya yaitu ada jenis imunisasi pada anak. Yang pertama ada hepatitis B. Diketahui bahwa penyakit hepatitis B adalah penyakit infeksi hati yang paling berat yang disebabkan oleh virus. Bahkan cara pengobatannya pun dapat dilakukan melalui pencegahan saja, yaitu dengan imunisasi. Oleh karena itu, pemberian imunisasi hepatitis B diberikan kepada bayi sejak bayi lahir dan usia 1 bulan serta usia 6 bulan. Nah, untuk pemberian imunisasi ini dapat melindungi bayi sampai angka 96% selama 5 tahun. Setelah lewat masa 5 tahun, dapat diberikan tambahan vaksin untuk memperpanjang daya lindungnya bagi tubuh. Selanjutnya ada imunisasi BCG, yaitu pencegahan penyakit tuberkulosis, penyakit yang tentunya menyerang paru-paru. Vaksin ini atau imunisasi ini diberikan saat bayi lahir atau sebelum umur 1 bulan. Cara pemberiannya yaitu dengan menyuntikkan pada lengan atas si bayi. Yang selanjutnya ada polio, yaitu nama lengkapnya adalah poliomyelitis. Cara pemberian vaksin ini melalui 2 cara. Yang pertama ada OPV, yaitu melalui oral dan atau diteteskan pada mulut, dan cara kedua IPV, yaitu injeksi. Nah, vaksin ini diberikan kepada anak sejak seminggu setelah lahir dan diulang selama kurang lebih 5 kali sampai usia 5 tahun. Tentunya pada umur 1 bulan, yaitu polio tahap 1, umur 2 bulan, polio tahap 2, umur 3 bulan, polio tahap 3, dan umur 4 bulan, polio tahap 4 atau OPV. Selanjutnya ada imunisasi DPT yang merupakan singkatan dari difetri, pertusis, dan tetanus. Diketahui bahwa virus difetri dan pertusis dapat menular melalui percikan ludah pada waktu batuk, bersin, atau berbicara, dan juga melalui media seperti sapu tangan, handuk, atau alat makan yang telah tercemar oleh virus DPT. Pemberian vaksin DPT diulang dan dapat diberikan pada bayi umur 3 bulan. Dan vaksin ulangan dapat diberikan setiap 5 tahun. Selanjutnya ada campak yang dikenal juga campak. Cara penularannya melalui pernafasan dari penderitanya. Pemberian imunisasi ini diberikan kepada anak yang berumur 9-14 bulan dan diulang dengan pemberian vaksin MMR atau Measles, Mumps, and Rubella atau campak Jerman.
Diketahui bahwa penyakit campak ini dicirikan dengan timbulnya bintik-bintik merah pada tubuh disertai panas tinggi. Penyakit ini sangat berbahaya untuk anak bayi karena dapat menyebabkan radang otak, diare, radang paru, dan kejang akibat panas tinggi. Slide selanjutnya yaitu ada imunisasi tambahan. Yang pertama ada MMR atau Measles, Mumps, and Rubella, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya campak dan campak Jerman dan diberikan kepada anak usia 9 bulan dan selambat-lambatnya pada anak usia 15 tahun. Yang kedua ada PCV, yaitu imunisasi untuk mencegah penyakit akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau kuman pneumococcus, diberikan kepada anak usia 2, 4, dan 6 bulan dengan dosis sebanyak 2 kali dengan jeda waktu 2 bulan. Selanjutnya ada HIV, yaitu vaksin untuk mencegah penyakit hemohiv atau non-zoob tipe B, yang mana bakteri HIV adalah bakteri yang berbahaya karena bisa menyebabkan infeksi berat seperti radang otak, meningitis, infeksi paru-paru, dan sepsis terutama pada anak-anak. Selanjutnya ada imunisasi rota, yaitu vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh rotavirus, yaitu yang bisa menyebabkan muntaber atau gastroenteritis, diberikan sebanyak 3 kali pada dosis pertama usia pada 6-12 minggu, dosis kedua dan ketiga dengan interval waktu 4-10 minggu harus selesai pada umur 32 minggu. Selanjutnya ada imunisasi varicella, yaitu vaksin untuk mencegah cacar air atau chickenpox, diberikan mulai umur 12-18 bulan. Pada umur 1-12 tahun diberikan 2 dosis dengan interval waktu 6 minggu sampai 3 bulan. Umur 13 tahun atau lebih dengan interval 4-6 minggu. Selanjutnya ada vaksin influenza, yaitu vaksin untuk mencegah penyakit influenza. Vaksin ini dapat diberikan kepada anak bayi usia 6 bulan hingga anak usia 8 tahun dan diulang setiap tahunnya. Setelah diberikan, vaksin influenza bekerja selama 2 minggu setelahnya dan bertahan hingga beberapa bulan sampai 1 tahun. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada dampak tidak imunisasi. Yang pertama ada beresiko terjangkit penyakit. Diketahui imunisasi merupakan antibodi tambahan yang diberikan kepada anak untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh si anak. Nah, jadi jika tidak diberikan imunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal, maka beresiko terjangkit penyakit. Bahkan penyakit-penyakit yang berbahaya dapat dan belum ada obatnya dapat menyerang si anak jika tidak diberikan imunisasi atau vaksin. Selanjutnya yaitu sistem kekebalan tidak kuat. Sistem kekebalan tubuh anak yang mendapat imunisasi tidak sekuat anak yang tidak diimunisasi, sehingga tubuh anak tidak dapat mengenali virus penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan tidak mampu melawannya. Selain itu, jika anak terkena penyakit dan belum diimunisasi, kemungkinan besar mampu atau bisa menularkan ke orang lain itu terjadi. Nah, selanjutnya juga ada resiko kecacatan. Anak yang pada masa bayi tidak diimunisasi sesuai standar yang sudah diberikan atau sesuai jadwal atau tidak lengkap, dapat menjadi salah satu kemungkinan terserang penyakit berbahaya. Penyakit bahaya ini nantinya akan berakibat fatal kepada si anak dan dapat menyebabkan kecacatan. Baik, pada slide selanjutnya yaitu ada langkah setelah anak diimunisasi. Yang pertama ada biarkan anak istirahat pasca imunisasi. Perlu diketahui bahwa anak yang telah diimunisasi ada beberapa yang mengalami KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi seperti demam, nyeri otot, mual, atau mengantuk, atau bahkan ada yang rewel. Jadi berikan waktu istirahat atau kita paksa untuk istirahat untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Yang selanjutnya ada demam. Jika anak demam, berikan anak paracetamol sesuai dengan dosis. Nah, kemungkinan setelah dilakukan vaksin atau imunisasi, anak dapat mengalami demam karena kondisi tubuh setiap anak satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, seorang ibu harus memberikan atau mengobati anak dengan memberikan paracetamol sesuai dengan dosis yang ditentukan. Selanjutnya ada kompres dingin bila lokasi bengkak, yaitu
pada lokasi penyuntikan jika terjadi bengkak dan mengakibatkan nyeri. Itu akan menjadi gangguan rasa nyaman pada anak. Jadi, untuk mengurangi rasa nyeri atau menghilangkan bengkak pada lokasi penyuntikan bisa dilakukan kompres dingin. Selanjutnya ada perhatikan kondisi anak pasca imunisasi. Seperti yang pada awal tadi, KIPI pasti ada di setiap anak satu dengan lainnya tuh berbeda-beda. Jadi selalu memperhatikan kondisi anak pasca imunisasi 1 kali 24 jam setelah imunisasi. Baik, cukup sekian video promosi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.